ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغض به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita di Duhat ini yang selalu kita bercita-cita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini membawa kebaikan-kebaikan pada kita seberataan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertemuan atau perjumpaan majelis kali ini ada beberapa hal yang baru. Pertama-tama adanya TV Gesan Jamaah Babinian. Mudah-mudahan ini berlanjut dan kawak kena jamaah majelis di sini mengusahakan bantu membantu gotong royong bakumpulan untuk menungkar satu unit TV nang tagana sedikit. Karena mungkin jamaah babini yang di belakang amun TV-nya halus dan kebetulan jamaah babiniannya sudah berumur, kada kelihatan tetap. Jadi kalau kawa ada inisiatif seberataan gena berkumpulan gak untuk menungkar TV khusus majelis jamaah binian di belakang. Kalau perlu ada duitnya berlebih rezeki sekalian lawan kamera halusnya. Jadi kada meinjam lawan orang lain tapi berisi seorang ampun majelis berinisiatif. Jamaah lakiannya kurangi berokok, sisihkan gesan kamera. Yang tadi 2 bungkus sehari sebungkus saja dulu sampai tertukar. Kalau perlu jangan berokokan sampai tertukar. Kemudian hal yang kedua juga di majelis kita ini dalam pertemuan kali ini adanya teknologi modern. Apa? Jaringan internet masuk sudah ke majelis. Ada wifi di sini. Lumayan canggih sudah majelis kita. Ini pun bisa dimanfaatkan ke depannya majelis taklim Ba'alawi Duhat kita di kampung sini
diolah kena akun media sosial secara khusus, gesan siaran langsung kah atau liputan kah seputar kegiatan majelis yang ada di Duhat. Jadi bermanfaat wifi di sini itu nah. Jangan wifi ujung-ujungnya gesan semata hiburan aja. Tapi manfaatkan gesan kebaikan. Sebenarnya apabila internet itu masuk ke satu kampung, itu membawa dua hal kemungkinan. Kemungkinannya bagus, bisa kemungkinan buruk. Kemungkinan bagus, internet membantu kita untuk mengakses hal-hal yang positif. Melihat majelis-majelis ilmu yang live di luar sana, menonton hiburan yang positif dan sebagainya. Bagi para pelajar, kekanakan sekolah, kawan mengakses Google untuk menambah pengetahuan, materi ujian, belajar dan sebagainya. Itu yang bagus-bagusnya. Ibu-ibu acil-acil kawa membuka YouTube, mengetahui resep-resep masakan agar sang abah di rumah tambah sayang dimasakan. Buka tata cara menyanggar dengan sanggar yang nikmat ada gitu. Cara memasak nasi kuning nang lezat ada. Bumbu apa saja, itu hal positif kalau diakses dengan internet, YouTube. Kemudian bagi yang begawi, bekerja, manurih dan sebagainya, buka YouTube tata cara memantat yang baik dan benar. Ada yang bertukangan tata cara membuat kursi, lemari, ini itu ada. Banyak positif internet itu. YouTube khususnya. Tutorial. Tata cara mengkafani jenazah sesuai madhab Syafi'i. Ada kalau belajar biar. Lengkap dengan ilustrasinya. Banyak hal positif. Namun negatifnya banyak. Yang buruknya pun banyak. Akhirnya masyarakat, kekanakan khususnya pemuda-pemudi bisa mengakses hal-hal yang sifatnya kada bujur. Mengakses website-website yang isinya pornografi. Menonton film-film biru. Nah, ini tergantung masyarakatnya. Kalau kuat iman, pemuda-pemudinya kuat iman, anak-anak majelis, insya Allah kada mengakses nang kaya itu. Kalau maladak HP itu. Kawa mengakses hiburan yang kada-kada juga. Koplo, dangdut, sikok bagi duo. Macam-macam hiburan kacau. Tapi insya Allah mudah-mudahan masyarakat di Duhat semenjak masuk internet lebih memanfaatkan hal yang baiknya. Lebih memanfaatkan untuk kebaikan. Kalau game online itu silakan, yang penting mubah. Asal jangan slot, main judi dan sebagainya. Kalau game online asal tahu di waktu sholat. Kemudian kekanak sekolahnya tahu di waktu juga. Jam 10, setengah 10 guring, isuk melandau kena. Sekolah kena ngantuk, batasi. Selama hiburannya kada mengganggu aktivitas lain dan kada yang haram, silakan. Bagus saja itu. Kemudian diumumkan juga pertemuan sebelumnya, kada ingat ulun mengumumkan majelis Ba'alawi di Tanjung, di Loyang tepatnya di Jangkung sudah aktif. Mulai malam Kamis tadi dimulainya. Dan terus tiap malam Kamis selanjutnya dan selanjutnya.
Bagi sesiapa jamaah di Duhat yang hendak hadir, silahkan usahakan sholat isya sudah ada di kota Tanjung. Artinya di musola manakah atau musola para majelis dan yang lain silahkan. Supaya ketika awal kita baca ratib sudah ada di tempat rapi. Dan alhamdulillah jamaah Gesan Bebinian pun sudah dipasangkan juga televisi di situ. Jadi mempermudah jamaah Bebinian taklim belajaran kawak melihat juga. Siapapun jamaah yang hendak berhadir silahkan. Tapi saran ulun yang hendak tulak dari Duhat berombongan, beumbayan. Jamaah binian kah hendak tulak beumbayan lawan jamaah lain. Tulak baumbay, usahakan bulik baumbay. Jadi di jalan itu bakawanan kada saurangan. Lebih nyaman. Tuntungnya majelis di Tanjung itu 9:30. Pian bisa langsung bulik jam 10 sudah sampai di Duhat. Atau jam 10:15 sudah sampai di Duhat. Amun pian sapupu sekali Valentino Rossi. Kemudian diingatkan masalah struktur panitia majelis kita di Duhat. Ulun ingatkan lagi, panitia yang sudah diatur di Duhat khususnya persiapan sebelum majelis. Harap ulun minta dengan sangat aktif lagi bujur-bujur mempersiapkan paling kada sejam 2 jam sebelum majelis mulai siang Ahad. Jadi bujur-bujur aktif lagi panitia majelis yang khususnya persiapan maurak ambal kah, menyimpuni kah, merapikan meja, ayo aktif lagi karena penting keberadaan pian itu ada untuk menyempurnakan kegiatan majelis. Al-bab asabi' wa thalathun. Hari ini kita masuk pada bab yang hanyar, bab ke-37 fi fadilati dzikril maut. Bab ke-37 keutamaan mengingat kematian. Keutamaan mengingat kematian. Jadi bab ke-37 ini segala macam riwayat hadits Nabi yang mengingatkan kita pentingnya ingat mati. Hadits pertama qala alaihi assalam al-mautu jisrun yusilul habibu ilal habib. Hadits pertama Nabi bersabda, al-mautu, kematian itu jisrun, merupakan jembatan yusilul habibu atau yusilul habiba, merupakan jembatan yang menyampaikan atau menghubungkan jembatan yang menghubungkan sang kekasih kepada kekasihnya.
kematian itu merupakan jembatan yang menghubungkan kekasih pada kekasihnya. Nah, ini dijelaskan dulu supaya paham. Maksud dari kekasih di sini seorang mukmin yang bujur-bujur beriman kepada Allah. Seorang mukmin yang bujur beriman itu pasti inya tuh rindu berjumpa Allah. Rindu berjumpa penciptanya. Orang yang mukmin hatinya tuh penuh iman, bujur lawan akhirat. Bosan di dunia tuh. Muyak dengan aneka macam gegap gempita duniawi itu muyak. Sehingga hati itu diisi penuh dengan kerinduan hendak ke akhirat saja. Berjumpa dengan Sang Pencipta. Ini yang dimaksud Al-Habib di sini, kekasih. Orang yang bujur beriman dan sangat bergantung pada akhirat. Kematiannya itu bagaikan jembatan baginya, menyeberangi jurang yang memisah antara inya dengan Sang Pencipta. Ketika inya meninggal, sampai inya menyubarang langsung ke akhirat. Jadi kekasih yang pertama ini yusilul habib yang menyambungkan, menghubungkan kekasih yaitu mukmin yang beriman ilal habib pada kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum salihin itu yang rindu lawan kematian. Banyak orang saleh itu yang sangat mengharap agar lekas meninggal dunia. Banyak. Dan banyak faktor penyebabnya. Kenapa bosan hidup? Karena capek melihat keadaan. Sampai jenuh, sudah berjumpa banyak makhluk tuh jenuh. Capek, bosan menghadapi tingkah laku manusia yang macam-macam. Bosan mendengar berita-berita yang kada-kada. Lalu timbul rasa rindu lawan kematian. Tapi bukan berarti kemudian bunuh diri. Malah jatuhnya dosa besar. Menanti-nanti kematian yang normal menjemput tuh luar biasa orang saleh. Karena ajar Nabi sendiri, jisrun, kematian itu bagai jembatan. Menghubungkan kekasih pada sang kekasih. Ada satu kisah ini dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Bisa kita beri judul kisahnya Cinta yang Membutakan. Nah, ini pelajaran kesan pemuda-pemudi nih kisah nih. Berkaitan dengan kematian dalam Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad Al-Jurdani. Dahulu ada seorang laki-laki yang muslim. Laki-laki yang beragama Islam, kuat dalam keagamaannya. Kemudian laki-laki muslim tersebut jatuh cinta dengan seorang perempuan tapi non-muslim, wanita non kafir. Karena mungkin kecantikannya, keelokannya, kebungasannya. Kan rata-rata pemuda khususnya memandang sesuatu itu pasti pertama kali fisiknya. Iyalah. Kadang kami memandang hatinya kerampot ya. Pasti analisa pertama lihat fisiknya loh, hanya pelajari akhlaknya. Memang seharusnya akhlak agama yang diutamakan, fisik nomor 2, nomor 3 bahkan. Tapi memang sudah lumrah, umum, semua lapisan, baik santrinya kah, pesantrennya kah, alumni. Fisik nomor 1 dulu, hanya lihat belakangnya di mananya sekolah, bagaimana keagamaan. Jadi orang muslim ini, pemuda ini jatuh cinta pada non-muslim. Rupanya saking langkar banar biniannya.
Dan biniannya pun jatuh hati dengan pemuda muslim ini, saling mencintai. Namun disebut apalah daya, keduanya tidak bisa mempersatukan cinta karena terhalang faktor agama. Terus berjalan bertahun-tahun, tapi hati satu dan yang lain tetap saling mencintai. Tetap saling menyayangi, jarak jauh bahasanya. Tiba pada satu masa, nang laki-laki ini garing sakit. Garingnya itu parah, hendak meninggal dunia. Karena sudah cinta mati dengan perempuan yang beda agama tadi, padahal ini muslim lakian ini, ia berujar dalam hatinya, apabila aku meninggal dunia dan aku dalam keadaan muslim meninggal di dunia, tempat ujung akhirku adalah sorga. Sedangkan wanita yang aku cintai agamanya bukan Islam. Kalau inya mati, inya di neraka. Kada terkumpul pulang aku ini di akhirat lawan binian yang kuhandaki. Kalau begitu aku keluar Islam, masuk agama inya. Supaya paling kada terkumpul lawan inya barang di neraka. Kegilaan. Nangaran cinta itu buta tadi nih. Makanya jangan sembarang menggunakan hati itu, jangan. Jangan kegilaan dalam mencintai orang itu, jangan. Ini gila nih kayak ini nih. Di dunia aku kada terkumpul sudah terhalang, keluarga kada ada yang setuju, bisa bunuh orang kalau kami kawin lari. Kalau kayak ini aku hendak mati, sudah meninggal dan meninggal dalam keadaan Islam, aku di sorga kan. Walau di neraka dulu, tapi kan aku sorga. Kayak apa caranya aku hendak selawasan berkumpul binian yang aku cintai, menderita bersama, dipukul oleh malaikat. Wah, dikiranya nyaman lah. Dikira kawa bepagutan, pukul kami berdua, muhaikam. Amun nam terkumpul jadi neraka. Tapi nya bodoh tadi dikisahkan. Akhirnya murtad lah inya. Inya lalu masuk agama sebelah, meninggal dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Di saat yang sama di kejauhan, wanita yang inya cintai sama garing. Rupanya kerinduan itu sampai menjadi penyakit di awak, lalu garingan. Kan kayak itu kadang kalau cinta itu kada terbalas, bisa garing ke awak, iyalah. Orang yang patah hati itu, patah hati hendak lawan seorang wanita biasa. Ditinggal kawin, kadang terbawa ke awak gegaringan langsung lakiannya. Ini sama cinta ini kada gayung bersambut tuh. Terhalangi dengan beda pemahaman. Binian di waktu yang sama garing juga. Parak meninggal dan berucap dalam hatinya, kalau aku meninggal dalam keadaan kafir, maka aku masuk neraka. Sedangkan laki-laki yang aku cintainya muslim, kalau inya masuk meninggal, inya masuk surga dalam pemahaman inya. Aku hendak masuk Islam jar binian sebelum meninggal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal dalam keadaan muslimah binian ini. Laki yang tadi meninggal dalam keadaan kafir. Lalu bagaimana kisahnya kena di akhirat berdua ini? La ilaha illallah. Nah ini kematian tadi. Jisrun yusilul habib ilal habib. Kematian adalah jembatan yang menyampaikan kekasih pada kekasihnya. Adapun ini kematian malah lucung. Zong. Nang lakian berharap berkumpul binian. Barang di neraka yang penting terkumpul pada akhirnya. Binian malah masuk Islam, mengharap masuk surga bersama surga. Di akhirat kayak apa berdua nih kena? Ay, ikam masuk surga kan? Seikum, ay kenapa ikam? Aku sudah rela murtad supaya bersamamu di neraka. La ilaha illallah. Itu dinukil dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Pian-pian khususnya pemuda-pemudi jangan mau bungol kayak itu. Gara-gara cinta mengorbankan akidah. Gara-gara cinta mau umpat dengan pemahaman pasangan yang kita hendaki. Gara-gara cinta lalu nyanyuk, kada sehat berpikir, kada pintar lagi. Karena cinta itu membodohkan. Kalau ditaguk dengan seutuhnya tanpa dipakai logika.
Kadang langkah-langkah ditempuh oleh seorang pencinta itu kadang masuk akal. Termasuk tadi mati murtadnya supaya berkumpul di neraka aja. Sekalinya biniannya sebaliknya. Aku hendak mati Islam supaya berkumpul di surga. Rupanya ada WhatsApp bahari berhubungan lah. Jarak jauh. Coba ada WhatsApp. Aku udah masuk Islam lah. Supaya aku lawan nikam di surga. Jakarta Hoka itu kan tak umbai Islam beda-dua. Tapi apalah daya. Kampungnya ada wifi bang. La ilaha illallah. Al-mautu jisrun yusilu habib ilal habib. Hadits pertama. Hadits kedua. Qala alaihi assalam. Al-mautu arba'un. Mautul ulama. Wa mautul aghniya. Wa mautul fuqara. Wa mautul umara. Famautul ulama thalmatun fid din wa mautul aghniya hasratun wa mautul fuqara rahatun wa mautul umara fitnatun. Kematian itu ada 4 jar Nabi, garis besar. Kematian itu ada 4. Pertama, mautul ulama, meninggalnya ulama. Kedua, mautul aghniya, meninggalnya para orang kaya. Ketiga, mautul fuqara, meninggalnya orang-orang yang fakir. Keempat, mautul umara, meninggalnya para pemimpin. Famautul ulama thalmatun fid din. Dan meninggalnya para ulama thalmatun fid din, merupakan keretakan di dalam agama, inkisar. Keretakan dalam agama, atau ada yang kurang dalam agama langsung. Wa mautul aghniya hasratun. Meninggalnya para orang kaya, dalam kurung orang kaya yang baik. Wa mautul aghniya, meninggalnya para orang kaya, dalam kurung orang kaya yang baik. Tutup kurung. Merupakan hasratun, sesuatu yang disesalkan atau sesuatu yang menyedihkan, disesalkan. Wa mautul fuqara rahatun. Dan meninggalnya orang fakir rahatun, merupakan kelapangan. Kelapangan atau peristirahatan sama. Wa mautul umara, dan meninggalnya para pemimpin, dalam kurung yang baik. Dalam kurung yang baik pemimpinnya. Tutup kurung. Fitnatun, merupakan musibah. Fitnah di situ musibah.
dengarkan penjelasannya. Ujar Nabi, al-mautu arba'un. Kematian itu ada 4. Mautul ulama, pertama meninggalnya ulama, matinya ulama. Kedua, mautu al-aghniya, meninggalnya orang sugih. Ketiga, mautul fuqara, meninggalnya orang fakir, orang miskin. Keempat, mautul umara, meninggalnya orang para pemimpin. Dijelaskan satu persatu oleh Nabi. Famautul ulama, meninggalnya para orang alim. Wafatnya para ulama, talmatun, ay inkisarun. Ada retak dalam agama ini. Artinya merupakan kekurangan bagi agama itu. Sesuatu yang sangat menyedihkan bagi umat Islam. Ada semacam lubang yang berlubang dalam agama kita ketika orang alim meninggal dunia. Kenapa? Yang pasti terhenti sidin kada kawa lagi mengajar kita ilmu agama. Pengetahuan sidin yang luas kada lagi kawa tersalurkan karena meninggal. Ilmu-ilmu bermanfaat dari sidin kada lagi tercurahkan karena meninggal. Keberkahan keberadaan sidin di muka bumi terputus karena sidin meninggal. Jadi disebut talmatun biddin, ada retak dalam agama ketika orang alim meninggal. Makanya kalau ada orang himung ketika orang alim meninggal, kada beres orang tuh. Ada kabar ulama meninggal, bujur ulama, inya himung bahagia, berpesta ria bahkan. Itu berartinya kada beres. Entah kenapa, mungkin karena inya merasa lebih nyaman bermaksiat karena orang alim yang rancak nahi mungkar kada ada lagi. Alhamdulillah di kampung kami guru fulan meninggal sudah. Nyaman aku membawa bebuhan jablay ke kampung bermalaman. Kada ada lagi nang menagur. Pokoknya ada nang himung ketika orang alim meninggal tuh orang kada beres. Dipertanyakan. Sebaliknya kalau kita orang yang beriman ada orang alim meninggal menyesal kita, ya Allah kada sawat menuntut ilmu lawan sidin. Ya Allah berkurang lagi orang di muka bumi yang membawa amanah ilmu Rasulullah. Ya Allah kada ada lagi orang yang mendidik generasi-generasi baru, berkurang para pendidik ulung nang bersanad ilmunya pada Rasulullah. Sedih kita. Tapi juga ini penting nih nasihat. Terkadang fenomena zaman sekarang itu ketika ada orang alim meninggal dunia. Dalam skala kotanya aja nih, skala kecil, jangan skala negara dulu. Di kotanya ada orang alim meninggal dunia. Inya umpat sedih, turut sedih. Malah status WhatsApp juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai emoticon sedih juga nang banyu mata keluar. Tapi ketika orang alim di kotanya tersebut masih hidup, sekalipun gak ada pernahnya hadir untuk belajar lawan orang alim tadi. Sekalipun gak ada pernah mengambil ilmu orang alim yang meninggal itu. Mendengar tausiahnya pun gak ada pernah koler hadir. Kada mau, padahal ia tahu ada kegiatan orang alim tersebut di kotanya. Mbah sudah meninggal, ya Allah sedih emotikon ini. WhatsApp, Facebook, Instagram, hibak berduyau, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, emotikon sedih, banyu mata keluar. Yang kayak ini harus ditagur, ikam kami kada menyalahkan ikam sedih, bujur bagus, tanda ikam iman ada, sedih orang alim meninggal. Tapi kemana ikam selama ini ketika sidin masih hidup? Kada mengambil kesempatan belajar, menuntut ilmu. Sibuk dengan kegiatan ikam, pada banyak ikam waktu kosong. Nih, sisa-sisa yang alim masih hidup nih. Jangan kena menghadang meninggal, hanya emotikon sedih. Tampulu mereka yang sisa masih hidup, ikam menuntut ilmu. Jangan menghadang sidin meninggal, hanya sedih. Umat telah kehilangan sosok pengajar ini. Wah, mamput. Setelah masih hidup kan ada mau hadir. Nah ini juga teguran bagi pengguna medsos zaman now.
Boleh sedih, bagus, tanda iman ada. Tapi kemana pian selama sidin hidup? Majelis-majelis sidin jelas yang dibaca apa? Hadir kada mau, bah meninggalnya rabut. Telah hilang sosok pengajar di kampung. Cahaya pelita di kota kami meninggal. Tidak ada lagi. Selama ini engkau kemana? Kemana ikam selama ini? Sisa-sisa yang para ulama hidup tuh ada masih. Yuk itu dah kesempatan ikam. Jangan ikam kata-kata menyesal tidak sempat belajar. Ini yang hidup nih. Kada ikam datangi. Yang jelas sanad ilmunya satu perguruan mungkin dan sebagainya. Nah itu nasihat untuk kita wahini. Mautul ulama, meninggalnya para ulama, thalmatun fiddin, retak dalam agama. Harus sedih kita. Wa mautul aghnia, dan meninggalnya orang kaya, orang sugih yang baik, jalan tadilah. Hasrah, sesuatu yang disesali. Kenapa jadi di tanda kutipi atau tanda kurungi orang kaya yang baik? Karena hanya orang kaya yang baik ketika meninggal, orang lain akan merasa sedih dan menyesali kematiannya. Ketika ada orang kaya, orang sugih itu baik, artinya banyak membantu masyarakat. Banyak menyisihkan duit, membaiki jembatan, menukar red batu untuk menambali lubang di jalan. Duitnya terpakai untuk kebaikan masyarakat. Contohnya, inya menyembelih sapi Idul Adha, dibagi daging untuk masyarakat. Inya berselamatan, mengundang orang kampung, makanan sampai kenyang, bahkan bonus membawa bingkisan bulik pulang. Masing-masing nasi kuning, beintalu, haruan dan yang lain. Ketika orang sugih ini baik di kampung, banyak membantu, ada yang hendak minta bantu, ada garing kuitan, dibantunya. Baik orang sugih tadi, ketika orang sugih ini meninggal, ini merupakan disebut hasrah. Yang lain sedih, menyesali kematian. Ya Allah, kenapa cepatnya meninggal orang tu? Orang tu baik, banyak membantu. Belum tentu ada orang sugih kayak itu lagi di kampung. Nang sugih banyak kaya beduyau, tapi pisit ganggaman. Tahulah pisit ganggaman. Pisit mengganggam tuh, ditarik. Artinya duit tuh di alteko di tangan. Banyak beduyau orang sugih, tapi banyak pisit ganggaman. Dimintai bantuan, ayo kampung jalan kita berlubang. Kita berkumpulan, nukar saret batu lawan semen menambali. Ini orang sugih dimintai. Hadanglah aja. Sekalinya lawas sejam nang keluar 20.000. La ilaha illallah. Kalau orang sugih nang gaya itu meninggal, orang lain enggak ada sedih. Bahkan maniwas. Apa gitu. Ada bermanfaat sugihnya. Baik matanya jam. Berabut itu waris lihatakannya. Makanya di sini mautul aghnia hasratun, meninggalnya orang sugih yang baik. Itu jadi penyesalan, sedih orang lain. Karena ngalih mencari orang sugih baik itu ngalih. Sulit. Orang sugih yang paham hakikatnya kekayaannya itu amanah untuk peka terhadap sesamanya yang kada mampu. Nang paham sudut pandang sampai titik itu sedikit. Banyak nang sugih malah pisit ganggaman. Sombong dengan kekayaan, sombong dengan penghasilan, sombong dengan jabatan, sombong dengan propertinya, hak miliknya ini. Dibantui, minta bantu alih. Kalaupun membantui orang ada embel-embelnya kena. Nah, aku bantui kamu. Kena cocok anakku lah. Nomor urut 3 dari partai Fulan bin Fulan. Betanduk 2. Sekali membantu ada embel-embelnya. Mautul aghnia hasratun, meninggalnya orang kaya yang baik merupakan kesedihan. Wa mautul fuqara rahatun. Nih, ketiga, meninggalnya orang nang fakir
meninggalnya orang yang miskin, rohah itu merupakan ketenangan. Si fakirnya tenang, menderita selama ini di dunia. Fakir ini menderita di dunia, makan ngalih, minum ngalih, penyakit bertubi-tubi, kada kau berobat. Ini itu serba salah. Hujan rumah miris, panas kepanasan, kipas kada bisi. Pokoknya fakir. Ketika sidin meninggal, rohah tenang sidin di alam barzakh. Hilang penderitaan duniawi. Itu sudut pandang sebuting. Bagi muslimin yang lain, terkurangi beban. Karena ada kewajiban ketika ada orang muslim fakir untuk membantui. Tapi ketika sidin meninggal, berkurang beban untuk membantui. Fokus pada yang lain pulang. Itu maksud rohatun, ketenangan. Bagi si fulan yang fakir, tenang inya, lepas dari penderitaan dunia, dan yang lain bisa fokus dengan membantui yang masih hidup. Terakhir, mautul umara, meninggalnya para pemimpin dalam kurung yang baik, tutup kurung. Meninggalnya pejabat yang adil, pemimpin yang adil, mengayomi masyarakat, rakyatnya makmur, bijaksana si pemimpin ini dalam menyikapi isu huru-hara dan yang lain. Ketika pemimpin tersebut yang baik ini meninggal, fitnah, musibah bagi rakyatnya. Belum tentu tergantikan dapat pemimpin yang baik kayak itu lagi. Makanya itu diartikan tadi pemimpin yang baik. Karena kalau pemimpin yang buruk, yang zalim ketika meninggal banyak yang langsung bersyukur. Ada pemimpin tapi buruk, semena-mena, sekahendak hati menaikkan harga. Kacau dalam memimpin, masyarakat banyak berkelahi. Ibu-ibu banyak komplain, minyak goreng sempat hilang. Locot. Harga ini itu naik. Listrik naik berapa kali? Artinya pemimpin tadi kada bijaksana dan kada bahasanya itu kada becus dalam memimpin. Yang kayak itu kalau meninggal kira-kira masyarakat himung atau kada? Himung rata-rata. Rata-rata himung. Mari kita bacakan Fatihah untuk pemimpin kita yang meninggal dunia. Ini itu. Paraya aku bacakan di masyarakat. Aku tertindas semasanya memimpin. Jadi sambatan orang yang kada baik. Tapi kalau pemimpin baik, bijak, adil, amanah, sederhana, kada macam-macam, kada kong kali kong, karena Allah dan Rasul jabatannya dijalankan. Meninggal, maka itu tadi fitnatun, musibah bagi yang lain. Bisa kacau setelah meninggalnya sidin, kepemimpinan setelahnya. Paham kira-kira? Itu hadits yang kedua. Hadits ketiga, qala alaihi assalam, inna awliya Allah la yamutun wa innama yantaqiluna min darin ila ukhra. Sesungguhnya wali-wali Allah la yamutun, tidak meninggal dunia. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak meninggal dunia. Wa innama yantaqiluna min darin ila ukhra. Tetapi mereka yantaqilun, berpindah, min darin, dari rumah ke rumah yang lain, ila ukhra. Sesungguhnya para wali-wali Allah tidak meninggal dunia, tetapi mereka
berpindah dari rumah ke rumah yang lain. Nah ini wali-wali Allah itu dalam kubur mereka itu kada meninggal. Asal bujur wali, bukan nang diwali-walikan oleh orang, tapi di sisi Allah lain wali. Dan bukan balam bika wara sarang samut, dipadakan makam wali. Seorang wali itu kada meninggal. Bahkan di dalam kitab, beberapa kitab, Majmu' Kalam Habib Alwi bin Syihab, dan salah satu kitab yang disusun Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad dinukil. Begitu pula di kitab Al-Jauharu Asy-Syaffaf Al-Khatib. Dahulu di Zambal, di Tarim, di Hadramut, pemakaman para wali-wali itu. Di Makbarah Tarim, makam-makam para wali di situ. Mudah-mudahan ditakdirkan kalau sampai bantuan ke sana. Kayak apa jalannya? Ada seseorang ziarah ke makbarah itu. Kemudian membaca, mengulang-ulang surah Hud dalam Al-Quran. Yang mana ayatnya berbunyi, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Itu salah satu dalam surah Hud. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, yang artinya di antara mereka yang dikubur itu ada syaqi, ada orang yang celaka, wa sa'id, ada orang yang bahagia. Allah mengisahkan keadaan orang dikubur itu ada yang disiksa celaka, ada yang sa'id bahagia di kuburnya. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Wa yuraddidu, diulang-ulangnya di tengah-tengah ini ziarah di Zambal, di Makbarah, di Tarim intinya. Diulang-ulangnya, sorangan berjalan kiri kanannya ini makbarah, kuburan-kuburan para wali. Ketika mengulangi ayat itu terus, minhum syaqi wa sa'id, ada nang celaka, ada nang bahagia, ada nang celaka, ada nang bahagia, diulang. Tiba-tiba terdengar suara dari kuburnya ring. Ya fulan mur bina. Ma'ahad minna syaqi. Fulan, berjauh ikan berjalan sudah. Kadada di antara kami berataan ini yang celaka. Ini kuburan para wali berataan. Suara tadi entah dari mana dicari, kada tahunya ada keluar dari kubur. Rupanya para wali tadi gusar. Sarit, kenapa orang ini minhum syaqi wa sa'id, ada nang celaka, ada nang bahagia. Bujur ayat Quran, tapi jarang wali di kubur, dia kan ada nang celakanya. Sini wali beratan. Murra bina, berjauhi kami berjalan, lewati sini aja sudah. Jangan mengganggu kami. Itu di Tarim kejadian itu. Dinukil berapa kitab karamah itu. La ilaha illallah. Itu tadi para aulia, wali-wali Allah itu hidup di kuburnya. Asal bujur wali, bukan balam bika kosong. Atau orang yang diwali-walikan orang. Kan ada juga yang wali itu diwali-walikan. Orang lain yang berhimmat menyambat wali. Di ilmu Allah belum tentu. Dilihat riwayat hidupnya kayak apa. Sedikit-sedikit wali. Betil anjang, kelihatan. Bagian itunya wali itu. Kada semurah itu seorang wali di sisi Allah. Yang jauh daripada aturan syariat. Kalau dikatakan orang suci, bersih, mungkin kena gila. Karena gila, kada ada catatan ama, rufi al-aklam. Diangkat catatan ama tuh, inya berbuat dosa kada, berbuat kebaikan kada. Suci, bersih, oke, disambat wali, jangan dulu. Kada mudah madahkan wali. Kada semudah itu tuh. Nah. Wah, Habib Hasan tuh wali aja, kada. Kenapa dibedahkan wali? Wah, Sidin itu kada ketujulan binian, Sidin setia. Berapa banyak wanita yang memaraki Sidin tolak. Sidin setia, wali Sidin tuh. Ampun. Kada semudah itu memvonis orang wali itu. Nada. Jangan kayak itu tuh, nah, jangan mudah. Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar zaman dulu. Beliau termasuk orang yang kalau mendengar kabar ada seorang wali, beliau datangi. Anak mengambil berkah. Suatu ketika dapat kabar satu negeri ada seorang wali besar. Sidin pun lawan jamaah, lawan murid Sidin, ayo kita kunjungi, kita bertabaruk, minta berkah dengan wali tadi. Ketika sampai di negeri tersebut, perjalanan jauh.
Belum berjumpa, melihat dari jauh, ternyata yang disambat wali tadi, beritanya yang tersebar, beludah ke arah kiblat. Ada yang mengadakan ke arah masjid, beludah biasa. Artinya ada yang dibuang lah, mungkin kada nyaman dibuntung. Dilihat sidin, ayo bulikan kita, muridku, kada usah didatanginya tuh. Kada mungkin Allah mengamanahi kewilayahan pada seseorang yang kada menjaga syariat. Ujar Abu Yazid Al-Bustami. Kada mungkin itu wali. Karena seorang wali akan menjaga aturan syariat. Segala hal yang berkaitan dengan keagamaan akan dihormatinya. Kada sembarang menggawi itu. Nah. Kalau ada dipadahkan wali tapi buka aurat, parah. Dipadahkan seorang wali tapi beliur bebinian. Beliur dalam binian kayak baung. Lihat anak murid pindah bunga santop. Parah, wala. Kada semudah itu. La ilaha illallah. Adapun wali-wali Allah yang bujur tadi kada meninggal di kuburnya. Ada lagi di Tarim itu dikisahkan dalam Majmu' Kalam Habib Alwi bin Syihab. Di pemakaman Zambal itu jadi sistemnya tiap 40 tahun satu makam itu boleh dibongkar lagi dan ditambah mayat di atasnya. Dan itu dalam fikih boleh. Ada yang mengadakan harus 70 tahun, ada yang 40 tahun. Karena umumnya jasad seseorang 40 tahun itu yabla, hilang, dimakan tanah, habis. Jadi di Zambal itu di Tarim ada sistem 40 tahun ditumpuk lagi mayat di atasnya. Sebagaimana Habib Abu Bakar Masyhur yang hancur meninggal. Itu dimakamkan di makam yang sudah tua berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Ada pernah ketika satu Habib meninggal di Tarim, tukang gali kubur pun menggali. Menggali persiapan kesan jenazah sidin tadi. Di makam nang baharinya itu pernah dimakami di situ sudah. Karena 40 tahun lebih dah dibuka, digali. Sekali membongkar galian, di sebelah tanah nang inya lihati ada seorang wali besar duduk membaca Quran. Dalam kuburnya. Cahaya kubur membaca Quran. Jangan kisahkan siapa-siapa. Pas anak meninggal hanya berkisah atau menggali kubur itu. Para wali itu hidup dalam kuburnya. Kadang beramal ibadah dalam kubur. La ilaha illallah. Ini jar Nabi, inna awliya Allah la yamutun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu kada meninggal. Tapi yantaqilun min darin ila ukhra. Mereka itu pindah dari rumah ke rumah yang lain. Apakah ada yang bertanya setelahnya, bisakah mungkin kami ini jadi wali? Bisa. Pian, berkemungkinan, apakah ada kemungkinan besar pian jadi wali? Bisa jadi. Tapi bujur-bujur, syariat, ibadah, mujahadah. Syekh Saman Al-Madani, wali besar yang kita rancak baca manakibnya di Tanah Banjar. Jangan pian mendengar keramat-keramatnya aja lalu terpukau. Lihati kayak apa perjalanan hidupnya. Syekh Saman Al-Madani itu dalam manakibnya salah satunya, beliau itu 10 tahun berpuasa wa yuftir bi tamratin au tamrataini au jur'atin au jur'ataini minal ma. 10 tahun Sidin Mujahadah itu berbuka puasa itu dengan seteguk atau 2 teguk air atau 1 kurma atau 2 biji kurma. Selama 10 tahun itu puasa kecuali di hari yang diharamkan puasa. Makanya ketika buka minum seteguk air atau sebiji kurma, sangguplah biar gitu. Kada usah 10 tahun. Seminggu puasa kayak itu aja. Kada usah makan apa-apa, pokoknya waktu maghrib sebiji kurma banyu putih. Kada boleh makanan apapun masuk setelahnya. Sampai sahur pulang. Sahur kurma lawan banyu. Puasa pulang sampai maghrib kurma banyu pulang. Kurmanya kada banyak, kalau pun bergumpal. Sebiji atau 2 biji. Seminggu aja udah minta. 10 tahun Syekh Saman Al-Madani kayak itu. Amaliyah mujahadah Sidin. Kada heran. Belum lagi menuntut ilmu kayak apa Sidin belajar. Kesungguhan dalam belajar. Sidin dalam menuntut ilmu. Belum sampai umur 9 tahun. Menguasai sudah kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang banyak.
telaten, bujur-bujur, belajar tunah, baca kitab, ngaji, belajar, waktu habis menuntut ilmu. Kita majelis sejam jangan ngantuk. Kalau pian betakun mungkinkah kami jadi wali? Mungkin. Tapi pelajari perjalanan para wali kayak apa. Mujahadahnya kayak apa. Sampai sidin melawan nafsu itu kayak apa levelnya. Sholatnya bagaimana, puasanya kayak apa. Jadi jangan pian mengira jadi wali itu gampang. Kalau bang pian mahaya dengan sekedar memahami satu konsep teori tertentu, wali sudah. Wah, kada semudah itu. Karena ada nang ini pembelajaran ma'rifat. Pokoknya menikam sudah duduk di makam ini, paham dah ilmunya, ini ayatnya, kamu itu sudah ya sederajat jadi bawah Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh my. Jadi teorinya tuh kalau bang bahasa Arab Melayu. Salah satunya kena riwayat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kemudian ambilan ayatnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat-ayatnya tuh ribuan kali kami pelajari sudah. Tahu kami ayat-ayat itu. Ada yang meyakinkan kepada orang lain ini ayatnya, ini. Wah, ikam pun sudah paham konsep ini. Ikam tuh 2-3 derajatnya di bawah pada wali Saman, wali Abdul Qadir Jailani. Itu pakaian buhan wali bahari aja. Nang bapandar ini melihat binian pina kantat selawar, pina banapso, pina musti madakan kisah sir ilmu wali rampot. Kada kayak itu proses wilayah dapat wali itu. Teori nang singkat mana dari kitab Melayu pulang. Bukan ulun meremehkan kitab Melayu, tapi artinya sidin sedikit ada dalam ilmu bahasa Arab, ilmu agama. Semudah itu kemudian mengiklankan ini ilmu para wali. Hadang dulu. Malah ujung-ujungnya sembahyang diremehkan. Waktu buhan yang di masjid itu kulit masih kada sampai isinya lagi. Tukarakan laduman, cap kodok, anak dimuntungnya. Nyamannya meremehkan para wali Allah. Ada gampang kayak itu. Jadi wali. Hadis keempat. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, al-mautu rahatul mu'min." Hadis keempat ujar Nabi. Iya, na'am. Al-mautu kematian itu rahatul mu'min. Merupakan peristirahatan bagi orang yang beriman. Kematian itu merupakan peristirahatan bagi orang yang beriman. Sudah dijelaskan tadi. Bosan dengan melihat gegap gempita duniawi. Muyak melihat kelakuan makhluk macam-macam. Biniannya semakin kijil, lakiannya semakin bau, macam-macam manusia. Ada nang bebuhan tulang lunak, wah ini keluaran. Namamu siapa? Panggil saja nama saya Mami. Lakian. Kamu punya pacar enggak? Iya. Namanya siapa? Andra. Seorang lakian, tulang lunak. Kadang muyak melihat dunia, ya Allah, melihat jono timbai HP. Kayak ini kah zaman wah ini saking rusaknya tuh nah. Diberi panggung manusia-manusia nang kayak itu diberi panggung. Diviralkan. Diberi tepuk tangan, aplaus. Kebebasan buat ekspresi. Wow. Rusak kanakan. Timbul karena buan duhat ada umpatan Mami. Jangan. Nang bukan LGBT dipertontonkan biasa. Pacaran sesama jenis. Itu kalau generasi penerus diitihi terus melihat gitu. Dianggapnya normal. Bahaya nang kayak itu tuh. Nah, orang yang beriman melihat hal-hal nang kayak ini gusar. Muyak, bosan, jenuh.
Sehingga jar Nabi rahatul mukmin. Kematian adalah istirahatnya orang beriman. Lebih-lebih dengan zaman yang rusak, keadaan yang kacau balau. Ya, melihat keadaan. Yang kelima, qala alaihi assalam mautul ulama zulmatun fid din. Kematian para ulama merupakan kegelapan bagi agama. Kematian para ulama merupakan kegelapan bagi agama. Sama penjelasannya seperti sebelumnya. Sebelum kita tutup majlis kali ini sedikit membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah 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 la ilaha